Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dwi Ayustiarini, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan 1B. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang analisa kelayakan finansial dan ekonomi pada perencanaan wilayah. Ada 6 pokok bahasan. Yang pertama, analisis net present value. Yang kedua, analisis benefit cost ratio. Yang ketiga, analisis internal rate of return. Yang keempat, analisis economic internal rate of return. Yang kelima, analisis payback period. Dan yang keenam, analisis life cycle cost. Yang pertama, analisis NPV atau net present value. Metode net present value merupakan metode yang dilakukan untuk membedakan antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar pada sebuah waktu periode. Persamaan yang digunakan untuk menghitung NPV yaitu sebagai berikut. Analisis net present value mencakup analisis kelayakan ekonomi dan analisis kelayakan finansial. Kelayakan ekonomi didefinisikan sebagai kelayakan bagi semua pihak yang memanfaatkan, baik langsung maupun tidak langsung dari suatu pembangunan atau pengembangan suatu sistem transportasi. Sedangkan analisis kelayakan finansial yaitu finansial dari suatu proyek sistem transportasi transit massal, di mana olehnya dijabarkan bahwa biaya dari proyek ini terdiri atas construction cost atau biaya pembangunan, land and replacement cost atau biaya tanah dan ganti rugi, serta biaya operasi dan maintenance. Yang kedua yaitu analisis BCR atau benefit cost ratio. Analisis benefit cost ratio atau BCR merupakan suatu analisis yang diperlukan untuk melihat sejauh mana perbandingan antara nilai manfaat terhadap nilai biaya dilihat pada kondisi nilai sekarang atau present value. Persamaan yang digunakan yaitu PV sama dengan Fn dibagi 1 plus R dikali N, di mana Fn yaitu future value atau nilai pada akhir tahun ke N, sedangkan PV yaitu nilai sekarang atau nilai pada tahun ke-0, R yaitu suku bunga, dan N yaitu jumlah waktu atau tahun. Kriteria kelayakan BCR. Jika BCR lebih dari 1, maka proyek dapat dikatakan layak dikerjakan. Sedangkan jika nilai BCR kurang dari 1, maka proyek tersebut tidak layak untuk dikerjakan. Yang ketiga, analisis internal rate of return. Metode internal rate of return pada dasarnya merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Maka pada prinsipnya metode ini digunakan untuk menghitung besarnya rate of return yang sebenarnya. Pada dasarnya internal rate of return harus dicari dengan trial and error. Berikut merupakan rumus yang digunakan untuk mencari internal rate of return. Yang keempat, analisis economic internal rate of return. Economic internal rate of return merupakan tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga atau discount rate, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan discount rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value dari total biaya. Berikut merupakan rumus untuk menghitung economic internal rate of return. Kriteria kelayakan economic internal rate of return. Apabila EIRR lebih besar daripada social discount rate yaitu 12%, maka proyek dinyatakan layak. Tetapi jika EIRR lebih kecil daripada social discount rate yaitu 12%, maka proyek dinyatakan tidak layak. Yang kelima, analisis payback period.
Payback period merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk atau prosit tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Apabila prosit setiap tahunnya jumlahnya sama, maka payback period dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi dengan prosit tahunan. Berikut rumus yang digunakan. Kriteria kelayakan payback period, yaitu suatu investasi yang diusulkan dinyatakan layak jika payback period lebih pendek dibandingkan periode payback maksimum. Sebaliknya, jika payback period suatu investasi lebih panjang daripada periode payback maksimum, maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Yang keenam, analisis life cycle cost. Life Cycle Cost Analysis atau LCCA merupakan konsep kunci dari manajemen aset berupa suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. LCCA merupakan salah satu tool yang sangat penting untuk membantu dalam pengambilan keputusan. LCCA bertujuan untuk melihat alternatif investasi mana yang memenuhi persyaratan kinerja yang ditetapkan dan yang dapat memberikan harga atau pembiayaan jangka panjang yang terbaik. Periode analisis LCCA untuk memungkinkan analisis yang dilakukan memberikan hasil yang cukup reasonable, Federal Highway Administration menetapkan bahwa periode analisis untuk LCCA di pekerjaan di bidang jalan harus cukup panjang, setidaknya selama 35-40 tahun. Dengan menetapkan periode analisis yang cukup panjang, maka akan lebih banyak alternatif investasi yang bisa digunakan di dalam analisis LCCA. Demikian pemaparan materi tentang analisa kelayakan finansial dan ekonomi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.